Kalau kamu sekarang ngerasa bahwa ujian lo lagi berat-berat banget, lagi berat banget, berat-beratnya, dan kamu mulai merasa bahwa aduh gua nggak sanggup nih, gua nggak sanggup ya Allah, aku harus apa gitu kan? Lu nggak sendiri, gua ngalamin itu dan nggak cuma sekali dan masih kadang-kadang kayak gitu juga. Gue bakalan cerita dari sisi gua dan semoga bisa lo ambil ibrohnya atau manfaatnya atau apa sih ibroh itu apa sih? Apa sih bahasa Indonesianya tuh? Ibroh itu apa pelajarannya? Ya ampun ya. Bukan poliglot plagiat ini mah. Kalau poliglot itu kan orang yang bisa banyak bahasa gitu ya. Kalau plagiat kan peniru sampai lupa apa yang mau ditiruin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing yang akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Masalah yang sering terjadi antara golongan darah B dan juga golongan darah O. Golongan darah B itu nggak akan paham kalau lu nggak gamblangin. Sementara golongan darah O itu susah gamblang. Ini yang bikin golongan darah B stres, nggak ngerti maunya O apaan. Ini juga yang bikin golongan darah O sebel karena golongan darah B nggak peka. Jadi mau ku bantu menganalisis karakter pasangan berdasarkan golongan darah. Kamu bisa klik link di bio ya. Sebenarnya kita semua tahu lah, gue yakin lu udah denger salah satu ayat Al-Baqarah 286 ya, kalau nggak salah ya. Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah bilang bahwa lu tuh mampu. Kalau yang bilang itu gue, kamu boleh nggak percaya. Tapi ini kan yang ngomong adalah Allah ya kan, harus percaya. Kalau Allah saja nggak lu percaya, siapa lagi yang bakal lu percaya? Pelajaran yang paling berharga adalah dari anak gue yang kedua. Jadi gue resign dari bank, gue dagang jajanan aja di SD. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk kembali menjadi company women. Dari kecilnya Fatan ini bareng sama gue. Memang ada yang berbeda sih sejak gue kerja. Terkesan dia tuh lebih cuek, ngomongnya jadi dikit. Bukan dia gak mampu ngomong ya, tapi dia tuh gak mau ngomong. Padahal yang namanya ngomong itu kan harus latihan, ya kan? Gak mungkin kan tiba-tiba bayi langsung lancar ngomong, harus ada latihannya dulu. Kecuali Nabi Isa, ya itu beda. Jadi di atas 4,5 tahun dia tuh masih minim ngomong. Dia paham apa yang kami omongin, cuma buat balikinnya dia tuh males. Kecuali sama kakaknya. Jadi sama kakaknya dia lebih sering niruin omongannya kayak gitu. Awalnya gue tuh kayak, ya Allah gimana gitu, khawatir ya. Sempat protes kayak, ya Allah kenapa sih Sifatan gak kayak anak yang lain aja gitu, yang enak, gue bisa kerja, gue bisa nyari uang dengan lega, tenang. Dan ketika gue resign, gue jadi lebih sering bareng sama Fatan. Gue bisa nemenin dia, mulai menjalin persahabatan lah, pertemanan. Jadi dibanding anak lain yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama, kalau si Fatan ini dia mau, itu lebih cepat. Contohnya training pi ya misalkan, atau lepas ngedot, lepas ASI itu jauh lebih cepat dibanding kakaknya. Catatannya adalah asal dia mau. Nah, menumbuhkan kemauannya dia itu nggak semudah itu, karena dia itu mau kalau dia nyaman di situasinya, nyaman sama orangnya. Sampai pada titik gue paham bahwa oh dia itu sebenarnya kayak gue waktu kecil yang sesukanya, tapi kalau udah mau dikejar sampai dia bosen gitu. Begitu kita sering bareng, gue juga mulai memahami apa yang dia mau. Dia mulai banyak ngomong, dia mulai banyak belajar, mulai nyanyi, dan dia nggak malu lagi deket gue. Jadi pelajaran paling penting di sini adalah gue merasa waktu itu gue nggak mampu nih ngehandle anak ini gitu. Tapi terus ingat lagi bahwa Allah tuh nggak mungkin ngasih ujian lo kalau lo nggak mampu gitu. Nggak bakalan kamu dikasih Fatan kalau lo nggak mampu melewatinya. Di sisi lain gue bilang gini, memang Fatan itu buat kamu, ngelihat kamu yang sifatnya seperti itu. Dan ada kecocokan. Kenapa? Orang lain belum tentu bisa ngehandle Fatan. Lo yang selama ini tuh udah tertarik untuk menganalisis manusia dari gua kecil, dari SD. Gue udah seneng perhatiin behavior atau perilakunya manusia.
Sampai sekarang pun gue masih. Orang lain belum tentu mau, belum tentu tahu ilmunya. Bukan berarti orang lain tuh lebih buruk dari gue, enggak. Tetapi kan yang namanya ujian itu tergantung peran masing-masing orang. Ada temen gue satu yang dia tuh kalau ngomongin sesuatu yang filosofis dalam, berpikir analisis yang sangat mendalam, dia nggak mau. Bukan dia nggak mampu ya, tapi nggak mau karena memang dia nggak suka. Belum tentu juga dia dikasih fatan juga bisa. Begitupun sebaliknya, ketika gue dijadikan dia misalkan dengan ujian-ujiannya dia, belum tentu juga gue mampu. Jadi masing-masing orang ujiannya beda-beda, tergantung perannya, tergantung backgroundnya, watak dasarnya seperti apa, interestnya dia selama ini apa, tujuannya dia apa yang dia baca, pengalamannya apa. Itu customizing banget. Nggak ada dua orang tuh memiliki kesamaan yang 100% sama. Jadi ketika lo merasa bahwa lo nggak mampu, ujian lo terlalu berat, dicek lagi deh, kamu tuh mampu. Dan orang lain belum tentu bisa ngelewatin ujian itu seperti kamu bisa melakukannya. Memang gak mudah untuk memahami sampai ke titik ini. Percayalah, itu self journey-nya kamu. Waktu itu gue sering banget berdoa, ya Allah tolong biar aku tuh ridho sama anak-anakku, dan semoga anak-anakku juga ridho sama gue. Kamu lah, ujian kita kan gak jauh-jauh dari manusia ya. Yang memegang hati manusia itu kan cuman Allah. Titik solusi dari ujian lo ya Allah. Nanti Allah yang akan menggerakkan hati orang-orang itu. Memang kadang-kadang kita lupa, kadang kita kebawa emosi, wajar, namanya manusia. Jadi nggak mungkin sekali ini kita paham terus besoknya nggak lupa. Enggak, kita kadang-kadang kalah juga sama nafsu. Tiba-tiba marah, tiba-tiba emosi, tiba-tiba keluar statement yang bikin orang lain sakit hati. Makanya penting banget untuk selalu zikir, sholat tepat waktu, dan itu harus mendalam. Ketika lu susah untuk percaya, coba belajar dari kisah diri lo sendiri di waktu lalu, atau kisahnya orang lain, atau kisah Nabi. Allah tuh mudah banget kalau mau nolongin kamu. Yang bikin lo susah, yang bikin lo berat itu bukan ujiannya, tapi tuntutan kamu biar nggak mendapatkan ujian itu. Habis sholat istiqoroh itu ada doa, dan di situ ada doa biar kita itu ridho terhadap apapun kebijaksanaan Allah, kebijakannya Allah. Itu yang bikin kita enteng ngejalaninya, dan nanti juga pasti kelar kok. Jadi akan sangat lucu ketika kita ngebandingin hidup kita sama hidup orang lain. Mulai dari doa, mulai dari sholat di tepat waktu. Kalau lo telat makan, mah kamu kambuh kan? Asam lambung kamu naik toh. Sama juga seperti jiwa. Ketika jiwa kamu itu terlambat makan, makanannya jiwa kan sebenarnya mengingat Allah ya. Salah satu cara mengingat Allah yang wajib adalah sholat. Ketika lo telat makan, telat ngasih makan jiwa lo, ya terus akhirnya daya kamu kecil. Ya, daya kamu itu maksudnya daya untuk biar kita tuh tetap tenang, tetap stay cool, stay calm. Dan itu perjalanan sepanjang hidup. Tenang aja, podcast gue insya Allah selalu menemani lo. Ketika lo berat, ucapkanlah hasbiyallah wa ni'mal wakil, astagfirullah, dan la haula wala quwata illa billah. Enggak ada kekuatan lain kecuali dari Allah. So, Hei golongan darah B, kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang luar biasa. Tapi mungkin teman-temanmu belum memahami. Nah, kami punya solusinya untukmu. Buku karakter golongan darah B berjudul Beauty in Abyss. Buku ini ditulis khusus untuk orang-orang dengan golongan darah B dan akan membantu memahami karaktermu dengan lebih baik. Kamu akan tahu mengapa kita sangat sulit untuk mengingat nama atau kenapa kita sering merasa insecure. Dengan buku ini, kamu bakal tambah percaya diri dan makin sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.